mungkin kalau dari orang-orang gampang, tapi yang kami merasakan ternyata susah untuk mencari pekerjaan juga. Halo semua, selamat datang di channel gue. Di channel ini, gue bakal bahas apapun yang gue bahas, karena gue melakukan ini hanya untuk mengisi kekosongan. Hari ini, gue kedatangan bintang tamu yang biasa bernama Reno. Ya, Reno ini adalah teman gue dari fakultas yang sama. Fakultas apa? Pertanian Di? Universitas Samratulangi Manado. Ya, Reno ini lahir dan besar di Manado. tanggal mesti ini mau bilang harus bilang 16 September 1990. Jadi gini, sebenarnya gua sama Reno bisa aja pakai bahasa Manado. Cuma bahasa Manado gua nggak sebagus orang Manado pada umumnya. Jadi daripada dapat bully di Bangui, Jadi gue yang dibully aja. jadi dia lebih memilih untuk dibully karena mengikuti bahasa Indonesia yang benar-benar. Oke? Bahasa Jakarta sih betul. Cuma gini aja Ren. Kalau misalnya emang akhirnya lu pakai bahasa Manado, ya benar Manado ya udah lu pakai aja. Cuma kalau bisa jangan. Begitu sebaliknya. Nanti kalau misalnya kita pakai bahasa Manado, jangan sama ini dong. Jadi penonton harus lebih pintar. Kemungkinan penonton ini kan antara orang Manado atau orang yang nggak apa-apa. Oke. Orang luar Manado maksudnya. Oke. Ngerti? Oke. Jadi gitu ya. Jadi bukannya karena Reno mau sok-sok pakai bahasa Jakarta, cuma enggak, atau gue mau sok-sok bahasa Manado, enggak, karena kita mau klarifikasi dulu nih sebelum dibully, tahu kan netizen. Oke? Hari ini kenapa aku mau bawa Reno di sini? Karena Reno dan gue ini mempunyai sedikit cerita yang sama. Sedikit saja. Karena gue dan dia sama-sama udah lulus S2. Tapi masalahnya satu, yaitu Belum mendapatkan pekerjaan. kita belum mendapatkan pekerjaan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Indonesia tidak membutuhkan orang-orang S2 seperti kita ini? Apakah gelar S2 itu tidak terlalu penting untuk di negeri Indonesia ini? Mari kita bahas. Menurut opini kita saja. Betul? Opini kita doang. Oke, sekarang kan gue mau tanya nih, lu S2 di mana? Jurusannya apa? Terus ambil tesisnya apa? Gue sih ambil S2-nya di Unsrat, Universitas Samratulangi Manado. Jadi kalau untuk program studinya ilmu perencanaan pembangunan wilayah. Dan untuk tesis yang saya ambil tahun-tahun sebelumnya itu analisis ketimpangan wilayah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang yang mau tanya selanjutnya, lu pas lulus bulan apa? Bulan Februari. Nah, Tahun ini sih. bulan Februari. Lu udah cari kerja atau emang belum cari kerja? Oke, kalau mau jujur, otomatis pasti untuk mencari pekerjaan pasti ada dong. Gue juga udah kasih masukan CV dan sebagainya itu udah dari selesai wisuda di Februari langsung. Jadi ada di kampus, ada dua kampus juga udah dimasukin. Terus untuk kerja-kerja yang online juga sudah. Tapi memang belum dipanggil. Apalagi kan sekarang lagi corona. Nah, terus pas itu di bulan Maret, awal-awalnya kan untuk Februari dan Januari itu belum gencar-gencar ya corona. Nanti di bulan Maret pertengahan yang mungkin di situ baru benar-benar corona terserang di Indonesia, bahkan di Manado. Nah di situ kayaknya pesimis sih untuk mencari pekerjaan karena sangat susah. Di situ kan kita disuruh untuk social distancing, tinggal di rumah aja, stay di rumah aja, pakai masker dan sebagainya, sehingga saat itu susah untuk mencari pekerjaan. Ya meskipun ada embel-embelnya S2, tapi ternyata ya, seperti yang saya katakan tadi atau yang barusan tadi bilang, kalau untuk S2 itu mungkin kalau dari orang-orang gampang, tapi yang kami merasakan ternyata susah untuk mencari pekerjaan juga. Jadi mungkin biar teman-teman lebih ngerti lagi, biasanya tuh anak S2 tuh larinya tuh ke dosen, kan, di pengajar. Rata-rata. Kalau PNS gimana? Soalnya kan kalau di khususnya Manado nih, kayaknya PNS tuh benar-benar suatu hal yang luar gitu. Misalkan contoh nih, anak tetangga itu pengusaha,
pasti emak lu biasa aja. Tiba-tiba anak tetangga tuh jadi PNS, emak lu langsung reno belajar PNS gitu kan. Benar sekali. Lu pernah daftar PNS nggak? Pernah coba? Jujur kalau untuk daftar PNS itu udah tiga kali. Gagal semua? Ya, gagal semua. Itu Terus lucu ini. editor kita tahu. Ya itu kita juga ketawa nih kayaknya. Kalau untuk tesnya 3 kali itu enggak lulus. Gagal. Ya mungkin karena kurang belajar mungkin. Oh ya. Terus posisinya itu udah S2 atau masih S1? Kalau untuk yang 2 kali itu sebelumnya itu masih S1. Nah, terus yang ketiga kan bulan Februari ya kalau nggak salah. Februari atau Januari waktu di tes PNS. Dan waktu itu saya saya mau cerita kenapa saya waktu itu tetap memasukkan berkas itu di S1. Karena ternyata waktu yang saya lihat saya juga nggak terlalu meneliti bagaimana persyaratan untuk menjadi PNS, apakah harus S1 atau S2 atau S3. Tapi setelah saya melihat S2 itu nggak banyak seperti S1 pilihannya, bahkan jurusan S2 yang saya ambil nggak ada sama sekali untuk mendaftar S2. Tapi kalau S1 banyak sih untuk pekerjaan di dinas-dinas terkait. Tapi kalau untuk S2 sangat susah. Itu yang saya bingung kenapa seperti itu. Jadi kayaknya tuh Indonesia pun kayaknya nggak terlalu butuh untuk anak S2 ya. Ini lebih utama S1 gitu. Kalau dilihat dari kolom PNS. Kalau PNS iya sih kayaknya mendingan condong ke S1 sih. Soalnya kan gini, menurut gua tuh lulusan S2 baik dalam negeri maupun luar negeri ya, menurut gua tuh udah banyak banget. Tapi kenapa lowongan PNS tuh nggak ada yang banyak untuk S2 gitu? Atau kan mungkin pemerintah mikirnya S1 aja banyak yang nganggur, yang mending utamain S1 dulu daripada S2. Tapi bukannya kalau misalnya mau maju ke suatu negara, bukan yang butuh orang yang pendidikan lebih tinggi. Gue gak bilang lebih pintar ya. Gue gak bilang anak S2 lebih pintar. Cuma kan maksudnya dari segi background dan ditempati pendidikan yang dimana kita percaya pendidikan itu bisa mengasah otak dan cara berpikir orang, ya harusnya S2 diberikan kesempatan lebih. Karena kebanyakan kita lihat S2 yang lulusan luar negeri banyaknya jadi pengusaha. Contohnya Nadiem Makarim, mantan CEO Gojek, kan dia S2 di luar negeri kan. Nah, di Amerika di Harvard kalau nggak salah ya. Terus dia pulang Indonesia, buka Gojek gitu. Kalau misalnya enggak, gue banyak teman gue yang lulusan luar negeri juga S2, tapi balik-balik tuh susah kerja. Tapi gue ngerti nih dari sisi perusahaan. Biasanya itu perusahaan cari S1 karena kenapa? Mungkin mereka pintar juga, tapi lebih murah aja. Karena mungkin di pikirannya pengusaha perusahaan besar, mereka pikir kalau gue hire S2, mereka standarnya udah tinggi nih, gajinya mungkin udah lebih tinggi daripada S1 ataupun SMA gitu. Jadi mungkin itu yang membuat kita tuh susah gitu kan. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih banyak sih yang katakan kalau S2 itu enak, cari kerja, dimasukkan namanya di ijazah S2 pasti langsung dapat kerja, pasti langsung diterima dan sebagainya, bla bla dan sebagainya. Tapi setelah kami yang merasakan, yang lulusan S2 ternyata tidak seperti yang dikatakan orang di luar. Kami merasakan hal yang karena kami yang lulusan S2. Ini pengalaman kita ya, mungkin ada orang lain yang berhasil. Ada teman gue yang S2 kerja, tapi menurut pengalamannya dia yang S2 akhirnya kerja di Indonesia, dia bilang gaji gua tuh sama aja kayak gaji yang S1. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh, kerjanya juga hampir sama. Jadi menurut gue tuh di Indonesia tuh emang nggak maksudnya kayak sertifikat S2 kita tuh nggak se-safe yang kita kira gitu. It's not as safe as we thought it was. Katakan orang lain bahwa kalau S2 itu gampang untuk gampang kerja, pasti diterima. Padahal kenyataan itu nggak gitu. Kecuali lu jadi dosen ya, karena dosen kan wajib mesti kudu harus minimal untuk S2 untuk ngajar S1. Gitu kan. Kalau menurut lu lu ada saran nggak buat anak-anak yang baru lulus nih, baru S1 terus pilih S2 langsung atau gimana? Salahnya gimana?
kalau gue ya, sebenarnya awal kenapa saya atau mengambil S2 awalnya karena itu ya mungkin karena dengar orang juga kalau S1 itu sangat susah untuk mencari pekerjaan. Seperti saya katakan juga bahwa unsuran saja S1 itu, lulusan S1 itu 4 kali wisuda untuk unsuran, yaitu Februari, Mei, Agustus, dan November. Terus itu yang wisuda itu bukan hanya ratusan orang saja, tapi bahkan ribuan. Di wisuda saya saja 2 ribuan yang waktu S2, tapi S1 900-an sih. Nah, terus saya berpikir waktu itu, gue berpikir bahwa ternyata kalau S1, mau ambil S1 setelah lulus ini apa yang akan saya dapatkan ya? Akan mendapatkan pekerjaan cepat atau tidak? Maka dari itu saya mengambil langsung S2 dengan harapan langsung saingannya tidak ada, Anda yang sendiri, Anda kan dipilih gitu, langsung mendapatkan pekerjaan. Ternyata itu salah. Sangat bukan yang salah sih, tapi memang salah. Jadi menurut lu jangan langsung ambil. Ya, Nah, kalau gua saran saya sih melihat dari teman-teman juga, mereka mencari pekerjaan dulu. Setelah mereka mendapatkan pekerjaan, ya kata orang-orang lebih manja lah, cari beasiswa lewat pekerjaan yang ada. Betul. Karena ada saya lihat sih teman-teman seperti itu yang S2 dengan saya, mereka itu sudah bekerja dan mereka rata-rata itu hampir mendapatkan beasiswa dari kantor tersebut. Betul. Untuk memberikan mereka untuk bersekolah. Betul. Dan nyatanya mereka lebih enak karena mereka sudah bekerja dulu, terus dibiayai sekolah, dan ada secure untuk pekerjaannya seperti itu. setelah selesai kuliah bahkan mereka bisa menjadi kepala bidang ataupun kepala dinas, langsung naik cepat, dan golongannya mereka pun langsung naik dibandingkan kita ini yang setelah lulus S1 langsung lanjut S2 dengan harapan mungkin persaingan lebih sedikit ya itu ternyata. Sangat memang sedikit karena peluang tidak ada. Sangat nggak ada makanya. Itu masukan saya sih, kalau memang benar-benar teman-teman mau lanjut S2 sebaiknya kerja dulu, cari pengalaman dulu supaya siapa tahu dengan kantor tersebut bisa membiayai teman-teman untuk kuliah, semoga ya untuk S2. Akhirnya seperti yang saya katakan tadi, yang telah S2. Nah, ini kita berdua setuju bahwa mendingan lo orang kerja dulu. Terus kalau misalnya emang pekerjaan yang menuntut untuk ada membuka posisi yang menuntut untuk S2, lo ambil itu. Itu saran kita berdua, pengalaman kita ya. Kecuali lo mau nggak usah, ya terserah lo gitu. Cuma nih Ren, ini di luar dari kerja ya. Lo tuh S2, lulus S2 nih, lo dapat beban nggak sih, kayak beban moral atau beban pembulian gitu? Lo gimana? Oke, kalau dari pribadi, saya sih merasa untuk jadi S2 bukan beban sih untuk kita, tapi ada beban moral dan moral sebagainya. Anda itu tidak beban, sekarang Anda tidak beban. Bebannya bukan karena kita S2 terus jadi satu hal yang bikin kita salah ambil S2. Oh ya, menyesal sih bukan, tapi jadi dari teman-teman mungkin kita kan kalau S2 itu dianggap orang luar, mereka ini orang yang sudah istilahnya udah perfect lah dalam pendidikan, udah sempurna lah dalam pendidikan. Dianggap pinter banget dia dianggap pinter banget meskipun sebenarnya atau pinter-pinter sih. Iya. Jadi setelah S2 banyak sih tingkah laku kita yang nggak bisa jadi diri sendiri ya istilahnya. Karena kalau di luar otomatis kita harus istilah kesannya jaim lah untuk orang-orang, karena takutnya kalau kita menjadi pribadi sendiri pasti akan ada yang katakan udah S2 kok gayanya kayak gitu, ngomongnya kayak gitu, ngomongnya kayak gitu, busananya kayak gini, kayak rambutnya seperti ini, S2 loh. Jadi kayak di embel-embel S2 itu harus jadi kayak education apa kayak bullying karena strata pendidikan, ya sih? Iya, seperti itu lah. Saya rasakan gitu deh kayak gitu kan. Iya, misalnya nih, kalau misalnya ada teman-teman, kalau dari keluarga lu gimana? Apakah kayak ada, lu udah lulus nih, lu mau kemana, lu liburan cari kerja, lu nikah, lu belum punya anak, lu belum mati atau apa? Ada nggak? Oh ya, kalau untuk dari keluarga sih sebenarnya ada sudah mulai singgung-singgung lah, bahwa kita untuk segera menikah, pacar gitu. Tapi lu masih jomblo kan? Takut
Ya, masih jomblo. Masih jomblo. Kalau S2, apa pertanyaan? Tapi kan pengangguran. Kalau yang mau langsung nomor gue masukin. Nah, kalau untuk kebanyakan sih dari keluarga besar, Kalau besar gimana? mereka langsung mengatakan bahwa Ren, udah bisa nih untuk nikah, udah S2, apalagi yang mau dicari. Tapi mereka nggak berpikir kita ini belum kerja, kan mau baik-baik. Emangnya kalau biaya resepsi bisa pakai ijazah kita? Ini diskon 50% kan gitu. Kalau makannya bisa makan bubuk, ya udah oke. Kalau gitu, Nanti aku besok kawin langsung. nikah. Jadi untuk nikah kan menurut saya, apalagi yang kita udah hubungan seperti ini, pasti berpikir bahwa menafkahi anak orang, apalagi kan kita sebagai kaum laki-laki, otomatis kan berpikir ke depan untuk ini anak mereka besarin dari kecil sampai besar, ini nggak mungkin kalau nggak pakai duit dan sebagainya, terus mau kasih ke anak seperti kita ini yang belum kerja, akhirnya anaknya keterlantar mungkin, mereka udah sekolah ini juga anaknya, terus dengan kita yang nggak kerja. Jadi sebenarnya gue mau bilang seperti itu untuk keluarga besar. Jadi saya mau juga cari kerja dulu, mau mapan dulu, baru ya mungkin lebih dekat untuk menikah gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih memang sih semua orang ataupun keluarga besar mengatakan bahwa lu itu udah bisa karena udah S2 dan sebagainya, udah berumur. Kan sebenarnya untuk menikah bukan lihat dari umur, bukan lihat dari menikah, tapi siapnya kita apa enggak. Itu sih menurut gue. Nah kalau dari gue sih lebih ke misalkan kalau keluarga besar kan, mungkin kurang lebih sama, cuma bedanya itu gini, kan gue maksudnya ya lu kan lulus S2 Unsur kan, Iya. gue ya Luar negeri lah. karena Tuhan memberikan gue kesempatan lebih, itu gue mau pura-pura dulu aku mau ngomong juga. Kalau kan di mana saya soal internasional makin dulu kalau ngomong. Lagi maksud gue gini, Ada ya guys. itu sombong dikit cuma kenyataannya nggak boleh. Lagi jadi gini, maksud gue kan waktu itu udah lulus nih, gue sempat kerja waktu itu gue sempat kerja di sana di Amrik. Sekarang gue tuh tahu pas gue balik, gue pilih untuk forward. Maksudnya kayak forward itu kayak lu pulang nggak balik lagi ke negara itu kan, ke Amrik kan. Mereka itu langsung keluarga inti gue sih biasa aja. Cuma keluarga besar gue pas gathering langsung kayak, lu ngapain balik? Lu udah bener di sana. Lu ngapain sih di sini lu nggak ada apa-apa, bakal kepake. Gue pikir kan, apaan sih gue di Amerika itu? Untuk gue bisa hidup, berhasil apa di sini? Di negara sendiri. Iya, ternyata mereka yang benar. Jadi mereka keluarga besar yang benar ya. Nggak, apa gitu? Karena gue bukan dari keluarga orang kaya gitu. Gue bukan dari orang kaya. Beda kalau misalnya gue ke luar negeri, cuma gue bersyukur dengan pengalaman gue di luar. Gue bisa melihat dunia, gue juga bermain, gue kayak gitu. Cuma maksudnya kalau misalnya gue orang kaya sih enak gitu. Kalau punya usaha kan enak, gue balik langsung lanjut aja usaha yang berjalan. Cuma enggak, itu menurut gue tantangan. Dan selain itu yang bikin gue rasa bukan nyesel sih, tapi kayak gue udah ekstensi ke orang tua gitu, kayak mereka udah kayak sekolah ini. mungkin tuh mereka kayak bangga, gue gak tau ya, mungkin dia bangga main tetangga gitu kan, gue itu dan mereka udah tau kan, tapi ternyata gue nggak lebih baik daripada anak-anak lain yang nggak ada kesempatan untuk keluar negeri kan. Gue rasa kayak kasihan ke orang tua gue sih. Nah kalau lu gimana? Lu ada kayak aduh sorry ya, bokap sorry ya, gue udah kayak gimana ya? Lu ngerti maksud gue kayak sorry banget nih, gue udah S2 lulus sekolah S2 tapi kayaknya gue belum berbuah semanis yang lo harapkan gitu loh ya. Malah tuh anak-anak yang mungkin SMA sekarang berbuah manis banget gitu, atau nggak sukses banget gitu. Lu ada sendiri kan? Kalau untuk rasa itu pasti semua ada lah, baik yang lulusan S1 pun pasti merasakan, apalagi belum kasih yang terbaik untuk orang tua, pasti kan seperti itu, belum memberikan rumah gitu untuk orang tua di umur yang ya tau lah umur 20-an ke atas itu udah sebenarnya udah matang juga sih untuk mendapatkan rumah ataupun mobil dan sebagainya. Tapi ini masih istilah orang mana katakan masih minta orang tua. Ya. Jadi untuk hal seperti itu nggak lumrah ya, pasti ada rasakan. Ini tangan di atas ya. Iya. Tapi siapa tangan? Maunya tangan memberi untuk orang tua tapi masih minta makan gitu. Kalau gue mah nanti atasnya terus nyomot pakai makan. Nah itu makanya cuma bisa diterima. Jadi oke, sekarang mau tanya, sebenarnya tuh kalau misalnya di kesempatan terbuka semua, cita-cita lu apa sih? Karena kan
maksud gue gini loh, lu bisa lompat-lompat pekerjaan, but kayak apa ya, in the end lu tuh harus kayak pilih satu goal career lu tuh apa gitu, cita-cita lu tuh apa gitu. Cita-cita. Oke, ibaratnya bukan cita-cita sih, ketika oke lu umur sekarang nggak mungkin lu sudah instrumen pilot itu nggak mungkin gitu, ya kan? Lu tuh mau kerjaan lu apa sih gitu sampai lu mungkin retire gitu? Kalau ya gue otomatis memang berpikir waktu itu pasti bosen lah, tetap bosen sih. Makanya tadi saya katakan kan awal selesai wisuda saya langsung mendaftar di setiap universitas yang ada. Ada berapa universitas? Dua universitas. Tadi sebelum direkam anda itu pilih, gue jadi dua, tiganya kedegradasi atau gimana? Yang tiganya itu masih sementara, tapi kan corona. Oh, Jadi jadi masukin, tapi pas itu corona di bulan Maret tuh lima-limanya dimasukin. belum dimasukin. Oh, jadi target 5, 2 udah masukin bekas, Yes. 3 belum masukin bekas. Kalau untuk investmentnya dirasakan dulu ya. Gitu. Iya, nggak usah lah. Nah, itu gua masukin komennya. Oke. Pokoknya di stasiun utama. Iya. Nah, lanjut nih. Gua mau bahas tentang, tadi kita bahas tentang pembulian karena strata pendidikan.